Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi pada ruang kolaborasi, yaitu pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum pada topik 6 dengan tema modul implementasi pembelajaran dalam OPD. Sebelumnya, saya ingin perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mira Fatmawati selaku moderator pada presentasi kali ini. Kemudian ada beberapa rekan saya selaku pemateri atau penyaji pada presentasi kali ini. Yang mana mereka adalah yang pertama Melia Larasani Hadilka, yang kedua ada Melisa Gusnita Pendri, kemudian ada Mucil Dayati, ada Rita Sari, ada Novita Rizal, ada Nur Intan Veronica, dan ada Nur Wahyuni. Baiklah, pada topik ini kami membahas tentang pembelajaran menggunakan buku teks, di mana pada ruang kolaborasi ini disajikan beberapa ilustrasi tentang penggunaan buku teks pada proses pembelajaran. Nah, ilustrasi tersebut nantinya akan dijelaskan oleh masing-masing rekan dari kelompok saya. Untuk ilustrasi pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, itu kelompok kami memilih ilustrasi pertama, di mana ilustrasinya itu adalah buku teks atau buku pegangan berfungsi sebagai salah satu sumber daya, rujukan untuk dikaji sebagai landasan desain pembelajaran dengan tujuan yang spesifik dan hasil pembelajaran. Untuk pernyataan satu, pertanyaan yang pertama itu ilustrasi mana yang sering Anda lakukan, ilustrasi pertama atau kedua, dan mengapa kelompok Anda memilih ilustrasi tersebut? Jelaskan. Kelompok kami memilih ilustrasi pertama karena dalam mendesain pembelajaran, bukan hanya buku teks yang digunakan sebagai sumber pembelajaran. Selain buku teks, seorang guru harus bisa mencari bahan ajar dari sumber-sumber yang lain. Pada kurikulum merdeka yang diberlakukan pada sekarang ini, materi yang akan diajarkan di kelas terkadang tidak ada atau urutannya tidak sesuai dengan yang ada di dalam buku teks. Jadi guru harus bisa mencari sumber belajar selain buku teks. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, untuk kasus ini kami kelompok pemateri memilih ilustrasi satu karena buku teks bukan hanya sebagai salah satu sumber belajar yang menggunakan peserta didik. Yang pertama, dalam pembelajaran paradigma baru, pembelajaran kekinian telah menggeser dari paradigma pembelajaran yang berpusat dari guru menuju pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan seseorang yang guru yang lebih berperan sebagai desainer, fasilitator, dan manajer pembelajaran. Lalu, yang kedua, kenapa? Karena proses pembelajaran tidak hanya berkutat dalam kelas, tetapi juga menggunakan media digital dan online. Lalu yang ketiga, peserta didik lebih menyukai sumber belajar yang mudah dan praktik bagi mereka. Selanjutnya, untuk pertanyaan 2, yaitu kami memilih ilustrasi 2, yaitu penilaian yang terdiri dari tes pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang ada pada buku pegangan dan mungkin terpisah, yaitu lembar kerja peserta didik, namun masih terkait erat konten buku teks. Yang selanjutnya dijelaskan oleh dari partner saya, yaitu saudari Mucil. Oke, baiklah. Untuk materi selanjutnya akan coba saya paparkan mengenai ilustrasi mana yang sering kami lakukan antara satu atau dua dan mengapa kelompok kami memilih ilustrasi tersebut. Oke, jadi antara ilustrasi satu dan dua itu kami memilih ilustrasi dua karena guru melakukan penilaian tidak hanya menggunakan latihan soal yang ada di dalam buku paket saja, di mana guru lebih sering melakukan penilaian kinerja peserta didik melalui lembar kerja peserta didik atau yang lebih kita kenal dengan LKPD atau aplikasi-aplikasi pembelajaran. Dan juga ilustrasi 2 itu memberikan keleluasaan guru dalam membuat penilaian terhadap peserta didik. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, di antara dua ilustrasi tersebut, ilustrasi mana yang menurut kelompok kami itu cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian? Oke, jadi kalau menurut kelompok kami, ilustrasi yang cocok itu adalah ilustrasi yang kedua, karena peserta didik pada abad ke-21 itu harus memiliki kompetensi 4C dan 1D, yaitu critical thinking, creativity, collaboration, communication, and digital skill. Sehingga dalam penilaian guru tidak bisa hanya menggunakan latihan dan tugas yang ada dalam buku teks saja. Dan juga guru harus mempunyai banyak sumber dalam membuat penilaian belajar terhadap peserta didik. Untuk pernyataan yang ketiga, kelompok kami memilih ilustrasi satu
yaitu buku teks digunakan untuk mengungkap, menyoroti, dan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan penting dan tantangan keilmuan yang mendukung kinerja inti dalam subjek. Ilustrasi yang sering kelompok kami lakukan yaitu ilustrasi 1, karena buku teks hanya menjadi panduan untuk menemukan dan mengeksplorasi lebih dalam terkait pertanyaan-pertanyaan yang ingin dieksplor, serta jawabannya dapat ditemukan di berbagai sumber lain seperti di internet, di jurnal, di artikel, dan lain sebagainya. Sedangkan ilustrasi yang menurut kami cocok dan sesuai untuk peserta didik kekinian, yaitu juga ilustrasi 1, di mana peserta didik kekinian yang hidup di era digital saat ini memiliki gaya belajar yang lebih suka membaca literatur, mereview melalui online seperti pada e-book, artikel, dan jurnal, di mana hal tersebut mudah diakses dimanapun dan juga tidak membosankan untuk dibaca karena terdapat banyak fitur yang menarik dan mendukung pengetahuan yang ingin diketahui oleh peserta didik. Peserta didik juga bisa menemukan banyak referensi dari berbagai sumber, tidak hanya dari buku teks yang mereka punya, sehingga pengetahuan peserta didik pun akan semakin luas dan berkembang. Untuk pertanyaan 4, kelompok kami menggunakan ilustrasi 1, yaitu buku teks tidak digunakan berdasarkan urutan penomoran karena urutan membaca buku teks berdasarkan urutan tujuan pembelajaran yang diinginkan. Alasannya ialah yang pertama, tidak semua aktivitas yang ada dalam buku teks bisa terlaksana. Seperti buku teks menyajikan praktikum, tidak semua sekolah bisa menyediakan alat dan bahan yang lengkap sesuai dengan buku teks, sehingga guru menggunakan alternatif lain dengan menampilkan video pembelajaran ataupun sekedar penjelasan seperti melihat adanya di buku Unggul Sudarmo, yaitu materi tentang pengaruh zat terlarut di dalam titik beku larutan. Nah, tidak semua tidak semua sekolah bisa memberikan praktikum tersebut. Yang kedua, kemampuan peserta didik yang berbeda-beda dalam memahami materi. Maksudnya adalah semisal ada penyetaraan reaksi oksidasi reduksi. Nah, di dalam buku Unggul Sudarmo mungkin ada langkah-langkah yang diberikan sulit bagi peserta didik memahaminya, sehingga guru memberikan alternatif lain, membuat langkah-langkah sendiri dengan mencari sumber lain dari YouTube. Yang ketiga, buku teks belum beradaptasi dengan gaya belajar peserta didik, terutama peserta didik yang memiliki gaya belajar audio dan kinestetik. Misalkan untuk anak yang memiliki gaya belajar audio, buku teks itu diharapkan bisa memberikan menyesuaikan dengan belajar audio, seperti menampilkan link video pembelajaran di buku teksnya di bawahnya. Dan bahkan peserta didik yang memiliki gaya belajar visual pun masih kesulitan dalam memahami isi dari buku teks. Maksudnya adalah buku terbaru dari kurikulum mereka, yaitu tentang Cambridge itu isinya seperti menonton, di mana seperti buku orang kuliah dan membuat anak visual akan kesulitan dalam memahami pelajaran. Yang keempat, tidak semua materi dalam pembelajaran kimia dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga peserta didik tidak memiliki minat yang besar dalam mempelajari materi baru. Mungkin dari saya kembalikan. Selanjutnya, alasan untuk pernyataan 4 kami memilih ilustrasi 1 adalah karena buku teks yang beredar saat ini belum bisa beradaptasi dengan gaya belajar peserta didik, sehingga guru tidak perlu mengikuti semua penomoran dari buku teks. Guru dapat memberikan pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik masing-masing di sekolahnya. Selain itu, selanjutnya adalah pernyataan 5, di mana kami memilih ilustrasi 1, yaitu buku teks. Ini adalah salah satu sumber daya
dan rujukan di antara banyak sumber belajar. Buku pegangan termasuk sebagian materi dan umumnya hanya digunakan untuk merangkum ide penting dan sebagian lagi dan juga sebagai landasan memecahkan masalah dan dukungan argumen penting. Ilustrasi yang dipilih oleh kelompok kami yaitu ilustrasi 1, di mana sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di sekitar lingkungan kegiatan belajar yang secara fungsional bertugas untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Dan ini tidak hanya berasal dari buku teks saja, namun bisa didapat dari modul, LKPD, video pembelajaran maupun pengamatan langsung di alam sekitar. Walaupun buku teks merupakan salah satu sumber daya belajar, namun buku teks memiliki kelebihan yaitu penyampaian dan penyajian buku teks yang dapat membangun kemampuan berpikir kritis peserta didik. Buku teks yang beredar saat ini bukanlah satu-satunya sumber belajar primer di sekolah. Hal ini didukung juga dengan perkembangan teknologi di mana sumber belajar bisa didapatkan secara online, namun buku teks memiliki kelebihan yaitu memuat informasi penting yang penjelasannya komplit sehingga dapat menjawab pemecahan masalah yang dihadapi oleh peserta didik. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 1 mengucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Jika terdapat beberapa kesalahan oleh presentasi kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.